Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Hari ini saya akan preview saham yang telah kita jadikan watchlist. Semoga analisa ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Pada perdagangan tanggal 4 Maret kemarin, IHSG ditutup doji di harga 6.928. Dan saat ini, walaupun doji, terjadi akumulasi di atas rata-rata dengan nilai 27 triliun dengan 27 miliar dengan nilai rata-rata 26 miliar. Saat ini IHSG masih bisa bertahan di atas teknikal. Tenkan dan Kinjun, MA62 dan MA200. Mungkin IHSG masih akan bisa menguji area sekitar 6.965 sampai 6.998 atau 7.000. Kita lihat secara weekly. Secara weekly IHSG sudah koreksi dengan distribusi senilai 88 miliar dengan nilai rata-rata 118 miliar. Namun secara monthly kita lihat monthly-nya mirip weekly ya. Kemungkinan akan ada koreksi ke sekitar harga 6.750 sampai 6.690. Jadi kalau dia koreksi masih wajar ya. Tapi IHSG trennya masih uptrend. Ya. Hanya akan koreksi sementara untuk mengambil tenaga naik ke atas lagi mudah-mudahan. Baiklah, saham preview yang pertama yang akan kita bahas adalah pada tanggal 28 ya, itu saya merekomendasikan saham Inco. Saham Inco pada tanggal 28 kemarin. 28 itu nggak ada ya. Tapi saya rekomendasikan tanggal segitu karena itu hari kejepit. Oke. Kemungkinan entry-nya itu di tanggal 1. Dan itu sebenarnya udah TP kemarin ya, TP3. Namun belum masuk area kita dan dia sudah sideways di sini. Mudah-mudahan bisa nyampe ke area kita ya. Area buy-nya itu sekitaran 5.100 sampai 5.000. Kita tungguin saja. Kalau dia koreksi lagi ke area ini, kita baru entry. Oke. Kalau secara teknikal saat ini MA62 itu sedang berusaha memotong MA200 dan MA20 berusaha memotong MA200. Tenkan dan Kijun sudah berada di atas. Jadi kemungkinan kalau ada koreksi masih wajar. Secara weekly pun masih bagus walaupun sudah terlihat candle kurang menyenangkan di atas ini ya. Soalnya kalau yang kayak gini itu suka kayak gini. Pergerakannya itu jadi nggak jelas ya. Kemungkinan akan
lebih besar kalau koreksi. Jadi kalau dia koreksi sih masih wajar, mudah-mudahan bisa mantul lagi. Saat ini sudah berada di atas Kumo, kalau dia masuk ke Kumo lagi atau bertahan di atas 528 sih masih bagus sih. Kalau dilihat secara monthly ini belum berhasil break ya. Ini belum berhasil break, baru break yang doji sama yang ini di 5.300 ya. Jadi belum ada break. Mudah-mudahan bulan ini break. Kalau dia bisa break area 5.500, mudah-mudahan bisa ke 6.000 ya. Harusnya sih bisa ini ke 6.000. Mudah-mudahan lah ya. Jadi kita tungguin aja dia mantul. Jadi boleh nggak Om ngambil sekitar 288? Jawabannya nggak boleh ya. Karena ini masih area koreksi. Ya, jadi biarkan dia koreksi dulu. Setelah dia koreksi, nah baru kita ambil, oke. Oke, saran berikutnya yang akan kita bahas adalah ADMR. Sama ADMR, saya rekomendasi tanggal 28 karena 28 nggak ada itu kemungkinan tanggal 1. Nah, di tanggal 1 ini sebenarnya kita nggak dapat barang karena area ngambil kita itu di sekitar harga 12.30 sampai 1190 ya. Ini jadi nggak dapat barang. Kecuali ada yang nekat ngambilin di sini, dia udah cuan juga. Tapi ini kan TP-nya. Masalahnya itu ini TP-nya ya. Jadi kita itu nggak dapat barang, entah DMR. Ya semoga lanjut lah DMR ya. Teman udah bahaya tuh. Ya hati-hati. Dia tuh break segitiga ini sebenarnya. Yang mereng ini. Begitu dia break langsung terbang. Ya seperti itulah. Oke, saham berikutnya yang kita bahas adalah GJTL. Saham GJTL pada tanggal 1 saya rekomendasi saham ini ternyata masih turun lagi ya. Masih di area entry, kita cut loss kalau harganya masih nyentuh 600. Saat ini udah deket cut loss ya. Mudah-mudahan nggak kena. Sekarang masih minus ya. Kalau ngambilnya masih di sini minus mungkin sekitar 2 persenan lah ya. Kalau ke sini mungkinan besar itu sekitar 5 atau 6%. Nah, kalau dia ke sini sebaiknya kita cut loss dulu aja. Oke, secara daily juga masih kurang bagus. Kalau weekly-nya itu kita lihat
sepertinya masih akan turun. Menguji area 600 ya. Secara monthly masih kurang bagus juga, candlenya kecil-kecil. Oke. Jadi kemungkinan masih akan koreksi ya. Itu. Yang berikutnya yang kita bahas adalah MAPI. Sama PIP saya rekomendasikan pada tanggal 1 kemarin. Ya nggak ke area support. Tapi kalau ada yang main HK atau ikutan ngambil sekitaran harga 785, mungkin masih ada yang dapat barang dan TP1 ya di 813. Kalau saya kemarin nggak ngambil karena dia nggak ada retrace atau koreksi ke harga ini. Jadi kita nggak ngambil posisi. Yang berikutnya yang kita bahas adalah weekly-nya tuh kemungkinan masih ada potensi ke TP2. Monthly-nya masih bisa lah ke TP2. Oke, masih bagus sih. Hanya dia belum ada koreksi ke area retrace saya saja. Jadi saya belum ada entry. Itu oke. Berikutnya yang akan kita bahas adalah BBRI. BBRI saya rekomendasikan tanggal 2. Tanggal 2 itu setelah candle penurunan gede, dia turun lagi sekitar sini ya. Ternyata gak sampai sini lagi juga, malah naik terus turun lagi. Mudah-mudahan dia masuk lagi ke area sini ya, biar kita bisa ngambil. Kalau dia nggak ke sini, saya nggak bakalan ngambil. Ya biarkan dia koreksi terlebih dahulu. Secara weekly masih akan koreksi sepertinya. Secara monthly juga, karena ini dia akan menguji area supportnya lagi nih. Support weekly-nya juga tuh banyak tuh. Resisten saat ini dia berada di atas resisten ya. Dan ini merupakan resisten BBRI yang cukup kuat di harga 4.800 saat ini. Ya, belum berhasil ditembus BBRI sampai saat ini ya. Kemungkinan akan koreksi biar dapat tenaga untuk menembus area 4.800. Oke. Berikutnya yang akan kita bahas adalah INDF. Itu saya rekomendasi tanggal 2 juga. Tanggal 2-nya sempat naik ya, terus turun lagi.
pada tanggal 4 saat ini sudah minus ya. Minus kemungkinan 3%-an di sekitar harga 6225 atau 6230 ya. 6230 sampai 6100 saat ini masih di bawah support ya. Kalau teman-teman misal takut 5.900 ke hit, bisa cut loss aja dulu ya, karena ini udah breakout atau fake breakout kita nggak tahu ya. Tapi secara tren ini sudah mengarah ke bawah semua, jadi sebaiknya kita cut loss dulu ya, karena tren ini kuat banget nih ya, distribusinya juga banyak. Secara weekly ya masih jelek sih, karena semuanya tertekan ya, karena masalah perang mungkin ya, jelek sekali. Oke, berikutnya yang akan kita bahas adalah Akra. Sama Akra pada tanggal 3 saya rekomendasikan nggak ada, itu kemungkinan ngambilnya tanggal 4 ya. Ini masih di area ngambil ya, tapi belum entry dulu karena dia belum retrace ke harga 726 ya. Kalau dia koreksi ke 726 atau 725 dan mantul baru kita ambil. Tapi kalau saat ini belum. Tapi kemungkinan besar Akra akan mantul. Dia hanya koreksi aja dulu sementara seperti itu. TP1 tetap di 795, TP2 820. Oke, berikutnya ada PTBA. PTBA juga masih koreksi, belum dapat barang. Ya, minggu-minggu ini belum banyak dapat barang karena pergerakannya fluktuatif ya. Dan PTBA malah lari kencang. Ya kalau yang kemarin ngambil dari bawah, dari tanggal berapa itu saya yakin PTBA itu dari tanggal 25 Januari saya ngajakin tuh ya, jauh sekali tanggal 25 Januari ya, ketika harganya masih nyentuh area 27 sampai 28, sekarang udah 3.500-an ya. Udah puluhan persen. Ya, kita juga belum dapat barang ya. Kita harus nunggu lagi dia koreksi terlebih dahulu baru kita entry. Jadi lupakan PTBA-nya saat ya. Yang berikutnya saya akan bahas adalah SIP. SIP.
Jadi akan ada 2 saham yang mendekati cut loss, jadi itu akan menjadi cut loss, pertama cut loss yang, mungkin bukan yang pertama ya, tapi itu merupakan pertama untuk bulan ini mungkin ya. Dan setelah saya ubah strateginya yang cut loss-nya agak jauh, ternyata masih bisa ke-hit ya. Mungkin, untuk spekulatif baik sepertinya saya akan kurangin dulu terlebih dahulu karena marketnya sedang fluktuatif seperti ini ya. Baiklah, untuk L-SHIB saat ini juga belum dapat posisi ya. Kita masih nunggu di sekitaran harga 1325 sampai 1266. Tunggu dia koreksi sekitar sini baru kita entry. Saat ini belum. Kenaikan L-SHIB saat ini sudah cukup tinggi dan berada di atas rata-rata ya. Naik terus ya. Sudah breakout lagi nih. Oh belum breakout yang ini ya. Belum breakout 1550, baru di 1535. Nah, sepertinya minggu depan akan nyentuh 1550 untuk turun dan retest area 1337. Sekitaran itulah ya. Kalau dia masih sideways kita tinggalin aja dulu. Ya sebenarnya 1500-an ini sampai 1600 itu area resistennya dia ya. Namun secara teknikal sih masih bagus lah. Dan kan itu udah di atas, kinjunya di bawah, MA 262 udah belok, MA 20 udah belok, tinggal tunggu berada di atas MA 200, 1700 lah ya, mungkin baru cakap bisa 18 2000 lagi. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat. Dan support channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang.